Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini senang sekali karena pada tema kali ini disponsori oleh Ranger Apps selaku jasa transportasi online yang ada di desa. Nah, eh, pada tema kali ini tuh kita akan sharing bagaimana pertumbuhan saya ketika masih anak-anak ya kan. Dan judulnya itu anak adalah masa depan kita dan harapan bangsa gitu. Nah, ini pure 100% dari experience saya nyampe di umur 22 tahun ini. Jadi, saya tidak punya keahlian di bidang anak-anak ya kan. Itu bukan kapabilitas saya. Tapi di sini saya akan mencoba sharing bagaimana sih kita itu berinvestasi kepada anak sebagai masa depan dan harapan kita atau harapan keluarga untuk lebih maju lagi serta harapan bangsa untuk memajukan Indonesia ini gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya membentuk beberapa materi ya yang telah saya alami gitu kan, experience secara langsung. Begitupun ketika saya pernah menonton atau berbincang dengan orang-orang yang ahli di bidang parenting. Pada dasarnya, ketika kita mempunyai harapan kepada anak-anak untuk membahagiakan keluarga dalam ruang lingkup yang lebih kecil serta masyarakat pada ruang lingkup yang sedang serta ruang lingkup yang lebih besar, itu membanggakan Indonesia, di mana kita bisa menjadi generasi yang sangat handal di bidangnya dan memajukan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, pada intinya saya itu mendapat support system yang baik gitu. Jadi support system ini tuh diisi oleh beberapa faktor ya kan. Yang pada intinya support system ini adalah dukungan terbaik yang ada di sekitar kita gitu kan. Baik itu lingkungan, pendidikan, fasilitas, jaringan gitu kan, kemudahan dan lain-lainnya yang merasa anak itu atau saya pribadi ngerasa lebih didukung dan lebih dihargai gitu kan. Nah, kenapa support system di sini itu lebih penting gitu kan? Daripada segalanya ya tentunya. Karena saya ngerasa ketika support system memberikan dukungan yang terbaik untuk saya merasa perkembangan saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jauh lebih percaya diri, jauh lebih powerful dari sebelumnya. Jadi pada support system ini tuh kita ngebahas dulu tentang pendidikan ya. Sebenarnya kalau untuk konsep pendidikan di kampung sama di kota itu jauh lebih baik di kota ya kan, dalam segala hal menurut saya pribadi. Karena ketika saya sekolah di kampung terus saya berteman atau bertemu dengan anak-anak yang sekolahnya di kota, itu pengetahuannya sangat jauh sekali gitu kan. Dimana akses mereka untuk mengetahui segala sesuatu itu lebih banyak daripada yang ada di kampung gitu kan. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor ternyata masih ada perbedaan walaupun kita satu Indonesia kurikulumnya sama gitu kan. Karena faktor desa dan kota gitu kan yang sangat jauh sekali gitu kan kalau di Indonesia. Itu faktor pendidikan ya yang saya rasakan, pengetahuan kita itu jadi lebih kurang gitu kan daripada orang-orang yang di kota gitu kan, yang cepat majunya gitu. Yang kedua, untuk lingkungan. Sebenarnya lingkungan ini kan ada lingkungan yang baik dan ada lingkungan yang kurang baik. Nah, sebenarnya kalau untuk mencari lingkungan, saya lebih suka lingkungan yang ada di kampung daripada yang ada di kota. Kenapa? Karena kalau yang lingkungan di kampung itu nggak neko-neko, orangnya itu lebih sederhana, lebih simple, lebih easy going gitu kan. Sosialisasinya masih
terjalin sangat erat. Cuman kekurangan yang ada di kampung adalah ketika kita hanya berteman dengan itu saja, otomatis pertumbuhan kita pun lambat. Beda dengan orang-orang di kota. Walaupun lingkungannya yang menurut saya pribadi banyak yang kurang sehat gitu kan. Karena pergaulan bebasnya itu sangat masif banget ya kalau di kota. Tapi mereka bisa mencerna mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk satu atau dua lingkungan yang mereka jalani gitu kan, yang mereka tempat tinggali di situ gitu kan. Nah, semuanya punya sisi positif dan negatifnya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih senang lingkungan itu memang yang di desa, tapi saya lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang ada di kota. Nah, di sini kita harus bisa membedakan gimana caranya kita itu bisa bersosialisasi tetap yang lingkungan di kampung, tapi kita bisa menjalin komunikasi dengan ada yang di kota gitu. Jadi kita tuh dengan lingkungan yang di kota jangan sampai terjerumus. Jadi kita cukup sebatas tahu aja. Karena kalau lingkungannya tidak baik gitu kan, itu menurut saya kita itu bisa terjerumus ke hal-hal yang kurang enak ya gitu. Karena menurut saya pendidikan sebagus apapun, baik di sekolah ataupun di rumah, itu pasti bakal terganggu dengan lingkungan yang kurang baik. Dan saya pernah merasakan itu gitu, bahwa sebenarnya yang paling kuat mendorong kita untuk berubah itu adalah lingkungan, terutama dari teman-teman sehari-hari ya kan, karena kita banyak berdiskusi, bertukar pikiran di situ gitu kan, dan kita itu lebih psikologisnya ya, kita itu lebih gampang terpengaruhi oleh teman kita gitu kan, hanya karena alasan gaul lah atau biar hits lah gitu kan. Nah, menurut aku lingkungan di sini tuh sangat berpengaruh, yang bisa fatal mengganggu dari pendidikan gitu kan, fasilitas yang diberikan orang tua itu bakal bisa hancur karena lingkungan gitu kan. Jadi pilihlah lingkungan yang benar-benar membuat kamu nyaman, dihargai. Setidaknya kalau aku itu bisa banget masuk ke beberapa lingkungan sekaligus, bahkan ke lingkungan yang tidak baik sekaligus, tapi aku itu nggak terjerumus di lingkungan itu gitu. Jadi aku cuma sebatas tahu aja, oh ada lingkungan seperti ini, terus aku sebatas kenal aja bahwa mereka itu ngapain sih di lingkungan yang jelek kayak gini gitu kan. Tapi benar-benar saya nggak terjerumus gitu, karena dulu itu sempet gitu kan terjerumus, dan ya untungnya bisa cepet-cepet kembali lagi gitu. Nah, dengan fasilitas gitu kan, sekarang ngebahas tentang fasilitas, gimana fasilitas ini mendukung banget kita untuk mengembangkan diri lebih jauh. Nah, fasilitas yang ada di kampung dan yang ada di kota itu benar-benar beda banget dan jauh sekali. Contohnya kayak gini, dulu itu aku pernah ikut karate kan ya. Nah, karena fasilitas yang diberikan oleh pelatih juga, lingkungan lah intinya ya, lingkungan pada karate tersebut di komunitas aku itu kurang memadai gitu kan. Beda dengan orang-orang yang di kota gitu kan. Fasilitas mulai dari dukungan orang tuanya yang sangat full 100%, terus dari sekolahnya juga, sekolah karatenya mendukung 100%, ekonominya mendukung 100%, itu membuat perkembangan karate mereka lebih berkembang daripada saya gitu. Ini sebenarnya bukan alasan gitu kan, karena kerendahan fasilitas atau kekurangan fasilitas jadi kita nggak berkembang, nggak juga, tapi fasilitas adalah bagian dari support system yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Contohnya gini, eh, anak-anak yang di kota ketika karate di situ lebih, kenapa mereka bisa lebih berkembang, karena mereka mempunyai networking yang jelas gitu kan. Jadi misalkan kakak-kakak mereka udah di TNI yang lewat karate juga gitu kan, terus kenalan-kenalan mereka yang misalkan jadi juri di karate juga gitu kan. Nah, sedangkan yang di kampung itu nggak mempunyai networking yang seperti itu. Nah, otomatis jangka depan untuk masa depannya itu
lebih banyak dimiliki oleh mereka yang mempunyai networking yang fasilitasnya lebih mumpuni daripada kita yang di kampung itu. Jadi menurut aku yang ditekankan di sini itu bukan masalah keterbatasan fasilitas menjadi hambatan kita untuk berkembang, bukan itu ya. Tapi di mana fasilitas ini adalah jembatan kita untuk mencapai tujuan. Ketika kita mempunyai fasilitas yang sangat wah gitu kan, yang sangat wah, nah itu akan memperlancar kita untuk mengembangkan diri lebih baik lagi gitu. Misalkan saya ambil contoh misalkan ya kan pemain voli. Nah, rata-rata misalkan pemain voli itu kakaknya pernah jadi pemain voli atau saudaranya gitu kan yang mempunyai rekam jejak yang jelas gitu kan. Jadi mereka itu senior-seniornya atau keluarganya bisa mengarahkan ke jalur yang lebih baik gitu kan. Beda dengan yang di kampung dengan networking yang sangat sedikit gitu kan. Mereka untuk mengakses cita-cita itu jadi lebih sempit gitu kan. Tuh, meskipun nggak ada hambatan, meskipun banyak juga kok orang yang nggak punya kenalan, nggak punya relasi tapi menjadi nomor satu gitu kan. Ya berarti kita lihat lagi tuh histori perjuangan mereka, struggle mereka tuh seperti apa gitu kan. Karena nggak mudah bagi seseorang untuk mencapai pada suatu titik tertentu ketika fasilitasnya tidak memadai gitu. Jadi kita realistis gitu. Tapi yang intinya fasilitas itu nggak menjamin kita untuk jadi lebih berkembang, tapi justru mempermudah kita agar mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi gitu kan. Nah, yang saya alami juga gitu kan, sebenarnya gimana sih kalau saya bisa berkembang lebih cepat daripada umur teman-teman yang seumuran dengan saya gitu kan. Sebenarnya support system yang tadi yang jadi tolak ukurnya gitu kan. Terus yang kedua, meskipun pendidikan bukan menjadi salah satu faktor yang utama gitu kan, tapi bagaimana kita itu menjadi kreatif dan mandiri gitu. Jadi sebenarnya kalau kita itu semakin banyak tekanan dan masalah yang terjadi pada diri kita, itu akan membuat kita jauh lebih baik dalam memecahkan masalah untuk menuju kemandirian tentunya ya, untuk bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi daripada orang-orang yang nggak mempunyai masalah. Misalkan kalau aku tuh di keluarga, beban-beban bukan beban ya, maksudnya kita tuh udah dikasih tanggung jawab, beberapa tanggung jawab kemandirian itu untuk personal dari anak-anak orang tua aku gitu. Jadi itu membuat kita menjadi lebih mandiri, bisa berpikir lebih jernih lagi gitu kan. Beda dengan teman-teman aku yang memang mereka selalu dikasih fasilitas powerful oleh orang tuanya, dimanja misalkan, terus nggak dikasih beban misalkan. Nah itu membuat anak-anak seumuran aku tuh jadi kurang berkembang gitu. Itu sih menurut aku perbedaan yang sangat mencolok agar anak bisa tumbuh kan. Yang pada intinya support system di sini sangat dibutuhkan. Jadi kalau kalian pengen berkembang gitu kan, mulai dari keluarga, teman-teman, sahabat, bahkan pemerintah mendukung apa yang emang kalian lakukan gitu. Itu akan membuat uh, pertumbuhan kalian sangat signifikan. Itu aja sih yang aku bisa bahas tentang anak adalah masa depan kita dan harapan bangsa gitu kan. Dimana bener-bener keluarga kita, ruang lingkup kecilnya memang berharap bahwa anaknya menjadi generasi penerus yang lebih baik daripada orang tuanya. Begitupun bangsa ini gitu kan membutuhkan kaki tangan kita untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu kan. Harapan semua orang rata-rata seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing tentang pembahasan anak dalam masa depan kita dan harapan bangsa. Semoga bisa bermanfaat. Carilah support system yang sangat baik buat kalian. Jangan sampai kalian ngerasa dikucilkan di suatu lingkungan tertentu yang bisa menghambat pertumbuhan kalian. Jadi itu aja yang bisa di-sharing. Semoga bisa menginspirasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.